Baik, selamat datang kembali di Kri di ruangan konseling ini yang masih sangat sederhana. Gimana nih kabarnya selama seminggu ini? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, apakah di perjalanan menuju ke sini ada hambatan atau kendala? Alhamdulillah tidak. Tidak, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, di Kri, jadi seperti biasanya ya, di sesi kedua ini kita durasinya sekitar 25 sampai 35 menit ke depan. Nah, dan untuk catatan apa yang saya catat dan audio juga visual itu terjamin keamanannya, dan saya juga izin lagi untuk merekamnya sebagai bukti bahwasanya saya sudah melakukan konseling bersama Dikri, dan juga untuk penilaian nantinya saya melakukan penilaian terhadap permasalahan yang Dikri alami seperti itu. Apakah siap untuk melaksanakan sesi kedua konseling ini? Siap. Siap. Oh iya, saya ucapkan terima kasih banyak ya sebelumnya. Terima kasih banyak karena telah berkenan melaksanakan sesi konseling kedua ini. Oke, kita mulai saja ya. Baik. Dikri, bagaimana nih kabarnya selama 1 minggu ke belakang ini? Alhamdulillah cukup baik. Dan baik. Baik. Oke. Ada perubahan positif apa nih yang Anda alami selama 1 minggu ke belakang? Cukup banyak. Jadi saya sehabis pulang konseling kemarin, saya jadi lebih banyak berpikir positif. Jadi memikirkan kegiatan untuk melakukan kegiatan kedepannya. Oke. Dan mengisi hari itu jadi untuk melakukan hal positif, jadi supaya tidak berdiam saja di rumah. Ada lagi mungkin selain itu? Cukup, contohnya ada gimana? Misalkan dalam kemarin kan Dikri sudah menjadwalkan dan juga membuat tugas pekerjaan rumah untuk melakukan hal-hal baik, hal-hal positif gitu. Nah, udah cukup. Okay. Udah saya lakukan. Mungkin saya juga sangat mengapresiasi sekali ya, ternyata dalam seminggu ke belakang Anda mampu mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, tugas pekerjaan rumah, di antaranya yang Anda katakan barusan, yaitu mengisi hari-hari dengan kegiatan positif, dan Anda juga merasa lebih baik lagi, lebih positif lagi. Lebih tenang juga. Oke, lebih tenang ya, luar biasa sekali ya. Jika seandainya saya memberikan pertanyaan skala nih, jika seandainya diskalakan dari 0 sampai 10, kira-kira saat ini nih ada di skala berapa nih? Dalam catatan saya kemarin Anda naik ke skala 6 ya. Nah, jika saat ini saya skalakan, apakah ada perubahan atau bahkan mungkin menurun atau tetap gitu? Lebih baik sih jadi 8 kayaknya. 8. Oke, luar biasa sekali ya, dari 6 sampai 8. Luar biasa sekali, dan itu sangat baik menurut saya, sangat hebat. Oke. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan dan mungkin Anda membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Dan ya, saya juga akan agak sedikit lama untuk Anda memberikan jawabannya gitu. Di sini ada sebuah buku nih. Di sini ada sebuah buku. Jika seandainya buku ini diumpamakan sebagai cerita terkait dengan keseluruhan hidup Anda. Nah, saya ingin Anda membuka halaman yang menceritakan tentang masalah yang Anda bicarakan kemarin ya, tuntas tiba-tiba, dan
Anda mampu mencapai tujuan yang Anda inginkan. Nah, sebelum membuka halaman itu, saya ingin Anda menutup mata. Baik. Oke, silakan ini dipegang dulu. Nah, jangan dulu dibuka sebelum saya perintahkan. Oke. Sekarang silakan Anda menutup mata terlebih dahulu. Oke. Silakan posisikan juga Anda duduknya agar lebih rileks dan nyaman. Oke, agar lebih rileks dan nyaman lagi gitu. Saya ingin Anda tarik nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut secara perlahan. Dan sekarang bayangkan udara yang ada di sekitar Anda itu berubah warna menjadi warna favorit Anda, warna kesukaan Anda. Dan ketika Anda tarik nafas, udara yang berwarna favorit itu ikut masuk ke dalam tubuh Anda, dan ketika Anda mengeluarkan udara itu, semua hal negatif yang ada di tubuh Anda tiba-tiba menghilang. Sekarang silahkan tarik nafas yang dalam. Bayangkan udara yang berwarna favorit itu masuk ke dalam tubuh Anda dan membawa keluar semua hal negatif Anda. Oke, sekarang lakukan sekali lagi. Setiap tarikan nafas membuat Anda lebih rileks dan tenang. Oke, sekarang lakukan satu kali lagi. Tarik nafas yang dalam. Hilangkan semua hal-hal negatif yang ada di dalam tubuh Anda dan membuat Anda semakin rileks dan nyaman. Baik, sekarang Anda buka halaman buku itu, bebas. Oke. Di halaman buku itu tertulis semua cerita yang berkaitan dengan hidup Anda. Dan cerita itu menuliskan tentang kehidupan Anda yang lebih baik. Menuliskan semua pengalaman keberhasilan Anda, semua pengalaman negatif, semua pengalaman positif Anda, dan ada cerita yang menuliskan tentang kesuksesan Anda dalam menuntaskan permasalahan yang Anda alami saat ini. Dan cerita kesuksesan itu Anda beri judul atau tema. Sekarang katakan kepada saya judul yang paling baik menurut Anda untuk menamai cerita yang tertulis di dalam buku tersebut. Katakan kepada saya, apa judul terbaik menurut Anda? Keluh kesah yang menjadi berkah. Keluh kesah yang menjadi berkah. Oke. Keluh kesah yang menjadi berkah ya. Oke, baik sekali. Luar biasa sekali ya, judul yang sangat baik. Yang sangat bagus. Sekarang silakan Anda membuka mata. Oke. Sekarang bukunya boleh ditutup lagi dan boleh disimpan. Oke, sekarang silakan Anda ceritakan apa saja pengalaman keberhasilan Anda dari cerita keberhasilan yang Anda kasih judul keluh kesah yang menjadi berkah. Silakan Anda ceritakan, mungkin itu pengalaman-pengalaman masa lalu yang positif, pengalaman keberhasilan Anda, dan cerita pengalaman Anda menuntaskan permasalahan yang Anda alami saat ini.
Jadi menceritakan pengalaman yang kemarin-kemarin. Iya. Jadi gimana ya? Jadi yang awalnya banyak ngeluh, Awalnya yang selalu gelisah, Hmm? tapi selalu berusaha Selalu berusaha. dan intinya mah yang selalu ikhtiar dan berdoa yang menjadi kesuksesan. Jadi dengan yang awalnya Anda itu Banyak mengeluh, mengeluh. gelisah, dan dengan berusaha dan ikhtiar tentunya dibarengi doa gitu ya, Ya, Anda mampu menuntaskan permasalahan yang Anda alami saat ini. Oke. Nah, apa sih yang berbeda dari cerita yang lainnya? Jadi cerita keberhasilan Anda itu yang pada intinya sangat berbeda dari cerita-cerita yang lain. contohnya gimana? Contohnya, Di- eh, saya contohkan misalkan dalam cerita ini saya merasakan perbedaan yang luar biasa gitu. Iya, jadi dalam cerita ini saya merasakan jadi banyak orang yang menghargai saya. Oke, jadi banyak orang yang menghargai Menghargai. Anda. Jadi perbedaan yang paling besar gitu ya, yang membuat cerita ini berbeda dari cerita-cerita Anda yang lain, yaitu banyak orang yang Lebih lebih menghargai. menghargai Anda gitu ya. Oke, siapa orang yang pertama kali menyadari cerita Anda ini berbeda daripada cerita-cerita Anda yang lain? Teman. Oke. Apa yang dikatakan teman ketika menyadari bahwasanya cerita Anda ini sangat berbeda gitu ya. Lebih berbeda, lebih baik mungkin dari cerita-cerita Anda yang lain. Apa yang dia katakan? Jadi yang dia katakan itu menanyakan kabar, Menanyakan kabar. terus memuji, jadi kelihatannya sudah berbeda, Oke. lebih pangling, Oke, jadi lebih tenang juga kelihatannya. Oke. Oke, jadi yang dikatakan teman Anda karena dia menyadari bahwasanya cerita Anda itu sangat berbeda dari cerita-cerita yang lain, dan ia mengatakan bahwasanya dia Menanyakan sangat apa ya namanya? Sangat terpukau mungkin ya dengan terpukau. menanyakan kabar dan juga memberikan pujian, dan juga mengatakan bahwasanya Anda lebih tenang dan lebih pangling dari sebelumnya. Mengapresiasi juga. Oke. Nah, setelah mendengar apa yang teman Anda katakan, setelah dia menyadari cerita Anda sangat berbeda, apa yang Anda rasakan? Bahagia. Selain itu, ada lagi? Bahagia, jadi lebih ke seru. Oke. Jadi Anda lebih merasa lebih bahagia dan seru mungkin ya, terhadap cerita yang sangat berbeda dari cerita yang lainnya. Oke. Selain teman-teman, adakah orang lain selain teman yang menyadari juga bahwasanya Anda memiliki cerita yang berbeda daripada cerita-cerita yang lain? Yang menyadari orang tua. Oke. Apa yang orang tua katakan ketika dia menyadari bahwasanya Dikri sangat berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya? Orang tua menyadari dan bilang juga
sekarang mau sudah lebih dewasa juga, lebih mandiri, jadi sudah tidak jadi beban orang tua juga lah intinya. Oke. Dan mungkin orang tua juga merasa bangga. Bangga, iya. Ya, jadi ketika orang tua menyadari akan cerita Dikri yang sangat berbeda itu, dia juga sempat bilang, Dia bangga. iya, dia bangga karena Dikri sudah lebih dewasa dan juga mandiri. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya kembali. Ketika perasaan tenang, bahagia, dan juga seru ya, mungkin puas, lebih puas. Puas Ketika perasaan itu muncul, ada di bagian tubuh mana yang paling dirasa gitu? di hati. Di hati. Oke. Berarti di bagian dada ya? Dada. Baik. Sekarang silakan Anda letakkan tangan Anda di bagian dada. Ya. Dan saya minta Anda untuk memejamkan mata kembali dan buat posisi Anda lebih rileks. Oke. Sekarang tarik nafas yang dalam, keluarkan perlahan lewat mulut. Oke. Lakukan sekali lagi. Setiap tarikan nafas dan setiap nafas yang dihembuskan membuat tubuh Anda semakin rileks dan tenang. Oke, lakukan satu kali lagi. Silahkan tarik nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut. Dan dalam hitungan ketiga, Anda merasakan tubuh yang rileks dan lebih tenang dan nyaman. Oke, sekarang saya ingin bertanya, Anda masuk ke dalam masa lalu, mungkin ketika Anda SMA, kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, dan Anda masuk ke memori yang dimana Anda merasa lebih bahagia, persis seperti saat Anda menuliskan cerita tentang keberhasilan Anda. Beritahu saya ketika memori itu muncul. Kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK. Apa yang Anda lakukan saat itu sehingga Anda merasa lebih tenang, lebih bahagia gitu ya? Persis seperti perasaan Anda ketika menulis ataupun mengetahui, menyadari gitu ya, tentang cerita Anda yang berbeda itu. Apa yang Anda lakukan saat itu? Yang saya lakukan itu selalu ceria di setiap harinya dan gimana ya, jadi tidak memiliki banyak pikiran. Tidak memiliki banyak pikiran. Jadi yang saya sering lakukan itu cuman sekolah, Oke. bermain, dan melakukan hobi yang saya suka. Oke. Boleh diceritakan lebih rinci lagi mengapa itu bisa terjadi? Seperti misalkan Anda selalu ceria, tidak memiliki beban pikiran dan lain sebagainya. Mengapa itu bisa terjadi sehingga Anda bisa merasa lebih tenang dan bahagia? Karena lebih dekat bersama teman yang emang satu pemikiran dan yang bisa mengerti, teman yang bisa mengerti dengan keadaan saya. Oke, karena Anda lebih dekat dengan teman yang memiliki pemikiran yang sama dan juga lebih mengerti tentang diri Anda. Iya.
Oke. Dan ketika perasaan itu muncul, perasaan bahagia, tenang, apa yang ada dalam pikiran Anda saat itu? Saat itu yang pernah saya lakukan, Hmm. sedang di bengkel, Sedang di bengkel. jadi melakukan hobi saya, jadi suka otomotif kan ya. Iya. Saya tuh suka nyeting motor, jadi lebih senang juga karena emang nafsu, jadi emosi juga, jadi gimana ya, bisa dikeluarkan. Oke. Jadi Anda merasa lebih tenang dengan hobi yang Anda lakukan saat itu, Ya. karena Anda melakukannya dengan sesuka hati. Oke. Sekarang saya ingin Anda turun lagi ke masa lalu yang dimana memori itu muncul. Memori dimana perasaan Anda lebih tenang dan bahagia, persis seperti cerita yang Anda tuliskan dan seperti pengalaman yang Anda bicarakan kepada saya barusan. Apakah ada pengalaman keberhasilan di memori itu? Mungkin kelas saat Anda SMP, kelas 1, kelas 2, atau kelas 3? SD mungkin ya. Pengalaman keberhasilan apa yang Anda dapatkan saat itu? Pengalaman yang saya dapat waktu itu jadi mana ya, lebih senang, jadi selalu bisa melakukan hal apapun yang saya inginkan tercapai dengan lancar. Oke. Dan ketika perasaan itu muncul, lebih senang karena selalu melakukan beberapa hal yang Anda katakan itu lancar. Nah, apa yang membuat Anda merasa lebih senang sehingga Anda bisa melakukan hal dengan lebih lancar? Yang saya lakukan Ketika melakukan apa nih kira-kira? melakukan permintaan kepada orang tua, dan orang tua pun memberi tantangan. Oke, apa tantangan itu? Tantangan itu seperti bisa lebih baik kepada orang tua dan lebih nurut juga, terus bisa mendapatkan nilai yang orang tua harapkan, meskipun orang tua tidak mengharapkan ranking, tapi yang penting nilai ujiannya. Oke. Dan Anda berhasil melakukan itu semua? Berhasil. Oke. Dan ketika Anda mendapatkan keberhasilan itu, bagaimana perasaan Anda saat itu? Cukup senang karena yang saya inginkan Tercapai. tersampaikan kepada orang tua. Anda cukup senang dan mungkin lebih bahagia karena apa yang Anda lakukan bisa tersampaikan kepada orang tua dan mungkin itu sesuai harapan orang tua. Oke, sekarang silahkan Anda membuka mata kembali dan boleh disimpan lagi tangannya. Oke, ketika perasaan bahagia itu muncul karena mungkin keberhasilan Anda di masa lalu, apakah perasaan itu sama persis dengan apa yang Anda tuliskan dalam cerita itu? Hampir sama. Hampir sama. Oke, bagus sekali ya, saya luar biasa sekali. Nah, sekarang saya ingin bertanya kembali nih, dan ini pertanyaan skala ya, sama seperti tadi. Dan dalam catatan saya kemarin Anda
menuliskan di di skala 6, dan saya tanyakan kembali setelah Anda melakukan pekerjaan rumah, Anda naik signifikan ke skala 8. Skala 8. Dan sekarang saya ingin bertanya kembali, dari 0 sampai 10 di skala manakah saat ini perasaan Anda? 8,5 mungkin. 8,5. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Anda mampu naik 1,5 poin lagi gitu ya, dari awalnya 8 ke 8,5, dan itu sangat luar biasa sekali menurut saya. Nah, oke, sekarang saya ingin membuat pekerjaan rumah lagi. Kira-kira nih, sekarang kan skalanya di 8,5 nih. Adakah tujuan ataupun harapan Anda untuk naik lebih tinggi lagi skalanya? Mungkin di skala berapa? Di skala 9 mungkin. Skala 9 ya. Nah, untuk mencapai tujuan Anda ke skala 9 gitu ya, apa yang perlu ada dalam hidup Anda yang mungkin itu bisa mempercepat Anda dalam mencapai skala 9 itu? Jadi yang harus saya lakukan yang untuk harus mencapai di skala 9, ya, lebih banyak bersyukur mungkin. lebih banyak bersyukur. Ada lagi selain itu? Tidak ada kayaknya, cukup lah. Cukup, oke. Nah, hal yang perlu ada dalam hidup Anda untuk mempercepat tujuan Anda yaitu naik ke skala 9. Anda harus lebih banyak bersyukur. Bersyukur dan sabar. Bersyukur dan sabar, oke. Nah, untuk bisa lebih bersyukur dan bisa lebih sabar, apa yang harus Anda lakukan? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Karena Anda belum tahu, saya ingin Anda menemukan solusi untuk mencapai skala 9 itu. Tadi sudah Anda katakan hal yang perlu ada dalam hidup Anda yaitu Anda harus lebih bisa bersyukur dan lebih bisa sabar. Nah, untuk lebih bisa bersyukur dan sabar, apa yang harus Anda lakukan sehingga Anda bisa bersyukur dan sabar? Mungkin harus lebih tenang. Lebih tenang. Nah, apa yang Anda lakukan agar lebih tenang itu? Tidak mencari-cari, tidak membuat kesalahan dan mencari-cari kesalahan juga mungkin. Oke, tidak. Contohnya seperti membuat orang emosi. Selain itu, ada lagi? Tidak gegabah dalam melangkah. Terus lebih hati-hati. Oke. Juga kayaknya. Lebih berhati-hati lagi. Oke. Sekarang hal yang dapat menunjang Anda untuk terbiasa dengan apa yang Anda bicarakan barusan. Aktivitas positif apa yang harus Anda lakukan selama mungkin 2 atau 3 hari ke depan agar Anda bisa dapat mencapai tujuan Anda lebih cepat lagi. Misalnya aktivitas positif membaca ataupun hal yang sama dengan kemarin gitu.
Jadi mungkin berkumpul bersama teman-teman yang emang satu tujuan, satu pemikiran, jadi menambah-nambah lagi relasi mungkin. Menambah lagi relasi. Oke, jadi Anda harus melakukan hidup bersosial dengan teman yang memiliki satu tujuan, dan mungkin Anda juga sudah paham, sudah bisa lebih bijaksana dalam memilih lingkungan pertemanan gitu ya. Nah itu. Nah, yang kedua, Anda akan melakukan networking ataupun menambah relasi Anda gitu ya, ke arah yang lebih baik lagi. Baik. Sebelum sesi ini diakhiri gitu ya, saya ingin Anda menuliskan kembali pesan dan kesan selama mengikuti sesi konseling kedua ini. Silakan dituliskan di sini. Oh, siap. Menuliskan pesan dan kesan Selama mengikuti sesi konseling ini, yang kedua ini. Punya. Ini mungkin. Oke, boleh dipegang dulu aja kertasnya. Sementara saya juga menuliskan kesan dan pesan saya selama mengikuti sesi konseling yang kedua ini. Oke, sekarang silahkan Anda bacakan pesan dan kesan Anda. Mungkin kalau pesan belum ada ya. Belum ada. Oke, Paling kesan kesannya boleh. lebih banyak berpikir dewasa dan hal positif. Itu aja. Itu aja. Oke, luar biasa sekali ya. Selama sesi konseling yang kedua ini, Anda mendapatkan perubahan positif itu, ya salah satunya itu luar biasa sekali ya dengan konseling yang kedua ini. Saya juga ingin mengutarakan, saya sangat terpukau dan sangat bangga ya melihat Anda dapat menyelesaikan permasalahan ini
dengan solusi-solusi terbaik yang Anda dapatkan, yang Anda temukan gitu ya. Dan pesan saya, tetap semangat dan selalu hebat. Oke, sebelum diakhiri juga saya ingin mengingatkan untuk tugas Anda dalam pekerjaan rumah ya. Nah, saya ingin Anda melaporkan kembali di sesi ketiga perubahan-perubahan positif apa yang Anda alami, yang Anda dapatkan selama mungkin 2 atau 3 hari ke depan. Baik, sesi konseling kedua ini baiknya mesti diakhiri saja sampai sini, dan saya ucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sekali lagi karena telah berkenan untuk mengikuti sesi konseling yang kedua ini. Baik, terima kasih banyak dan sampai jumpa di sesi konseling yang ketiga. Ya. Oke. Hati-hati di jalannya ya.